Salam sejahtera bagi kita sekalian. Marilah sejenak mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam Lukas pasal 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, mana yang benar? Manusia hidup karena ada harta, atau harta ada karena manusia hidup? Barangkali kita sependapat mengatakan bahwa harta ada karena manusia hidup. Kita dapat bekerja karena kita hidup. Kemudian pekerjaan yang kita lakukan itu diberkati Tuhan dan dapat menghasilkan harta kekayaan. Kalau seseorang itu sudah meninggal dunia, tentu saja dia tidak akan dapat lagi bekerja. Bahkan harta kekayaan yang ia miliki tidak akan berguna lagi bagi dirinya. Dalam nas hari ini, Tuhan Yesus menyapa kita supaya kita membuang ketamakan. Ketamakan merupakan sebuah perilaku yang berupaya untuk memperkaya diri sendiri tanpa mau berbagi dengan orang lain. Ketika seorang yang tamak memperkaya diri, bukan saja dia tidak mau berbagi, tetapi semua waktu, pikiran, dan tenaga dipergunakan hanya untuk mengumpulkan harta kekayaan itu sendiri. Akibatnya akan ada banyak yang tertinggal dalam kehidupannya, misalnya persahabatan, persekutuan di gereja, hubungan keluarga, dan lain-lain. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan." Sebetulnya tidak salah jika kita hidup bekerja mencari harta kekayaan itu. Namun, hendaklah kita mencari harta kekayaan dengan iman kepada Tuhan, sehingga kita tidak mencarinya dengan cara-cara yang tidak benar. Kekayaan yang diperoleh dengan jalan yang benar, itulah berkat Tuhan yang sesungguhnya, di mana harta kekayaan itu diperoleh tanpa merugikan orang lain maupun keluarga. Itulah sebabnya Raja Salomo pernah berkata, "Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya." Berkat Tuhan kita peroleh bukan dengan hanya mengandalkan pikiran dan kekuatan kita. Bahkan ada banyak yang tidak kita minta, sekalipun toh Tuhan mau memberikannya kepada kita. Namun jika Tuhan memberikan kesempatan kepada kita menjadi orang yang kaya raya, marilah kita juga bertanya kepada Tuhan, "Mengapa Tuhan memberikan kepadaku harta yang melimpah?" Jika pertanyaan ini kita perhadapkan dengan nas firman hari ini, tentu kita akan semakin menyadari bahwa Tuhan punya rencana tersendiri melalui kekayaan yang diberikan kepada kita, yaitu untuk menolong orang lain yang berkekurangan. Artinya bahwa Tuhan menginginkan kita menjadi saluran berkat. Marilah kita pakai harta dan kekayaan kita untuk membantu pelayanan pekerjaan Tuhan dan untuk memuliakan Tuhan di dunia ini. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Tuhan kami yang Maha Kuasa yang bertahta tinggi dalam kerajaan surga, kami berterima kasih kepada Tuhan karena Engkau begitu baik memberikan kami kehidupan dan kesehatan pada hari ini. Biarlah hari ini kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan, untuk melakukan segala sesuatu yang baik. Bapa di surga, bahkan firman-Mu mengajak kami pada pagi hari ini agar kami berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketamakan. Biarlah segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami dapat kami pakai untuk menolong orang lain yang berkekurangan, sehingga kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Bapa di surga, tolonglah semua jemaat-jemaat Tuhan dalam melakukan aktivitasnya hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Dari anak-anak yang bersekolah di rumah, Tuhan berikan roh kebaikan sehingga mereka boleh belajar dengan baik. Orang tua yang mencari nafkah, berkatilah tangan-tangan mereka yang bekerja, sehingga menghasilkan buah-buah yang manis. Begitu juga Tuhan setiap para lansia lanjut usia,
Kiranya Engkau memberikan umur panjang juga kesehatan. Hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpujilah Engkau hari ini kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Shalom.